warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Nama saya Gusti Ayu Madenova Astuti, Stambuk A411998. Saya dari kelompok 1, kelas C PGSD 2019. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis ekologi lingkungan, yaitu ekologi hutan. Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi hutan merupakan salah satu jenis dari ekologi lingkungan yang berorientasi pada faktor biotik. Nah, hutan merupakan daerah yang ditumbuhi oleh sekumpulan populasi tumbuh-tumbuhan. Hutan merupakan lingkungan yang sangat heterogen. Nah, ekologi merupakan ilmu yang pelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem hutan merupakan ekosistem yang cakupan wilayahnya adalah berupa hutan. Ekosistem hutan merupakan hubungan antara kumpulan beberapa populasi yang hidup di permukaan tanah dan berada pada suatu kawasan hutan. Ekosistem hutan ini merupakan kategori ekosistem alamiah dan dijuluki sebagai paru-paru bumi. Hal ini karena hutan memegang peranan yang sangat penting untuk dapat mengatur dan menjaga kesehatan bumi. Karena ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, jadi setiap ekosistem memiliki komponen-komponen penyusunnya. Nah, ekosistem hutan memiliki beberapa komponen-komponen di dalamnya, yang antara lain, komponen yang pertama yaitu komponen biotik. Komponen biotik merupakan komponen yang berupa makhluk hidup yang ada di ekosistem hutan, yaitu tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme-organisme lainnya. Komponen yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen yang tidak hidup. Tapi, meskipun komponen abiotik ini merupakan komponen yang tidak hidup, keberadaan komponen abiotik sangat mempengaruhi ekosistem hutan. Nah, komponen-komponen yang termasuk dalam komponen abiotik yaitu air, tanah, suhu, iklim, cahaya matahari, batu, dan lain sebagainya. Komponen yang ketiga yaitu komponen autotrof. Komponen autotrof merupakan komponen yang mampu menyediakan dan menghasilkan makanannya sendiri. Nah, dalam membuat makanannya sendiri, komponen ini menggunakan bahan-bahan anorganik. Dalam menggunakan bahan-bahan anorganik ini, komponen autotrof menggunakan atau dibantu dengan klorofil dan bantuan cahaya matahari. Nah, bahan-bahan anorganik ini kemudian akan diubah menjadi bahan-bahan organik. Contoh-contoh komponen autotrof yaitu pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumputan. Komponen yang terakhir yaitu komponen heterotrof. Komponen heterotrof merupakan komponen atau organisme yang dalam hidupnya selalu memanfaatkan bahan organik. Komponen heterotrof ini merupakan mendapatkan bahan makanan dari komponen autotrof. Nah, yang termasuk dalam komponen heterotrof yaitu binatang, jamur, dan jasad renik. Manfaat ekosistem hutan. Ekosistem hutan memiliki beberapa manfaat pada kehidupan makhluk hidup. Yang diantaranya, yang pertama, sebagai sarana hidrologis. Yang kedua, sebagai pengunci tanah. Yang ketiga, sebagai tempat memproduksi flora dan fauna. Yang keempat, yaitu sebagai tempat hidup bermacam-macam flora dan fauna. Ya. Yang kelima, yaitu sebagai sumber makanan bagi manusia. Yang keenam, sebagai dapur alami. Yang ketujuh, sebagai sumber oksigen, karena di dalam hutan terdapat berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Dan yang terakhir, yaitu mengurangi polusi yang ada di udara. Sekian materi mengenai salah satu jenis ekologi lingkungan yaitu ekologi hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Baduge, Stambuk A40119095.
Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ekologi tumbuhan, di mana di dalamnya saya akan menjelaskan tentang ekosistem ladang. Seperti yang kita ketahui, ladang merupakan tanah yang diusahakan dan ditanami karena mengandung sumber daya alam. Jadi, ekosistem ladang merupakan ekosistem buatan, di mana keberadaannya dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan atas makanan. Jadi manusia sangat berperan penting dalam ekosistem ladang, baik itu dalam struktur, komponen, maupun pengaturan ladang. Ladang perlu diperhatikan agar keseimbangannya tetap terjaga, karena jika terjadi ketimpangan akan menjadi dampak buruk bagi masyarakat atau manusia. Contohnya, jika terjadi ketimpangan akan menyebabkan peledakan populasi yang dapat merugikan manusia. Sebagai contoh, jika terjadi peledakan populasi belalang, maka itu akan menjadi ancaman bagi manusia, khususnya bagi para petani. Belalang bisa menjadi hama bagi tanaman yang berimbas pada menurunnya penghasilan petani. Perlu diperhatikan penggunaan pestisida juga harus dapat dikurangi, karena selain tidak ramah lingkungan, penggunaan pestisida juga dapat merusak keseimbangan ekosistem. Jadi misalnya ketika melakukan peledakan populasi, seringkali serangga yang mati bukan hanya serangga yang dapat merugikan, namun ada juga serangga yang bisa menguntungkan. Maka dari itu, jika menggunakan pestisida atau melakukan peledakan populasi, harus dilakukan secara bijaksana, atau bisa juga dilakukan menggunakan biospesisida atau dilakukan secara biologis. Contohnya meletakkan predator seperti tikus, seperti kucing atau ular sebagai predator tikus. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Rahma, stambuk A40119097. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekologi sawah. Sawah adalah suatu bentuk lahan pertanian yang dilakukan di lahan basah dan memerlukan banyak air. Di Indonesia sendiri, sawah terdiri atas sawah irigasi, sawah lebat, sawah tada hujan, dan sawah pasang surut. Sawah irigasi adalah sawah dengan pengairan yang teratur. Sawah lebat adalah sawah yang terletak pada dataran banjir. Sawah tada hujan yaitu sawah yang pengairannya dari air hujan. Sawah pasang surut adalah sawah yang terletak di muara sungai atau tepi pantai. Ekosistem sawah terdiri atas beberapa faktor biotik, yaitu padi sebagai tanaman utama sawah, tanaman sekunder, hewan, dan taman liar. Tanah padi, tanah yang baik untuk tanaman padi yaitu tanah yang mengandung unsur hara esensial, air, udara, dalam proporsi yang cocok untuk kondisi pertumbuhan yang optimal. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Imasulilis, tamu K401191101. Akan menjelaskan tentang ekosistem pantai. Ekosistem pantai berbatasan dengan ekosistem daratan, laut, dan pasang surut. Ekosistem pantai dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut air laut. Organisme yang hidup di pantai memiliki adaptasi struktural sehingga dapat melekatkan menjadi substrat keras. Seperti di daerah pasang surut, di daerah ini sendiri terbentuknya hutan, yaitu hutan bakau. Sedangkan di daerah paling atas pantai hanya terendam saat pasang surut air tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Siraya Madia, sambut A40119100. Secara umum ada 3 komponen ekosistem. Yang pertama ekosistem air, terus yang kedua ekosistem darat, yang ketiga ekosistem buatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem laut.
Ekosistem laut atau yang disebut juga ekosistem bahari merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut yang terdiri dari ekosistem perairan dalam, terus yang kedua ekosistem pasang surut, dan yang ketiga ekosistem pantai pasir dangkal. Ekosistem laut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki salinitas yang tinggi. Yang kedua, NaCl mendominasi ekosistem laut sehingga mencapai 75%. Cuaca tidak dipengaruhi oleh ekosistem laut. Yang keempat, memiliki perbedaan suhu di permukaan dan di kedalaman laut. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suryanti Abdurrahman dari kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekologi laut. Yang pertama, ekologi laut adalah studi yang mempelajari tentang laut. Nah, terdapat ada beberapa poin. Yang pertama, laut, kedua, ekosistem pantai, yang ketiga, seluasi, yang keempat, terumbu karang, yang kelima, padang lumut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmiwati, Sampul Angkatan 1 Baik, saya akan menjelaskan mengenai ekosistem sungai. Ekosistem sungai adalah ekosistem yang termasuk dalam jenis ekosistem air. Ekosistem sungai seperti namanya adalah segala jenis ekosistem yang terjadi di perairan sungai. Ekosistem sungai berarti segala jenis hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya yang terjadi di sekitaran sungai. Ekosistem memiliki ciri khusus yaitu memiliki aliran sungai yang searah sehingga mengakibatkan terjadi reaksi fisika dan kimia yang terjadi secara terus-menerus. Ekosistem sungai terdiri dari dua zona. Yang pertama zona air deras dan yang kedua zona air tenang. Yang pertama zona air deras seperti kita lihat di belakang saya, yaitu zona air deras karena cenderung dangkal sehingga aliran sungainya deras. Kemudian zona air tenang biasanya terjadi di perairan yang dalam sehingga aliran sungainya tidak terlalu deras. Kemudian manfaat ekosistem sungai. Manfaat ekosistem sungai yang pertama sebagai sumber